Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Dona Siburian dengan NIM 03-2022-061. Saya prodi Sarjana Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin dari Ibu Maria Fuji Astuti, SCAP, NS, MCAP. Baik, terlebih dahulu saya akan menyebutkan anatominya. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada pituitary gland, yang ketiga ada pineal gland, yang keempat ada thyroid gland, yang kelima ada thymus, yang keenam ada adrenal glands, dan yang selanjutnya ada pankreas. Ini yang warna hijau. Selanjutnya bagi pria itu disebut dengan testis, sedangkan bagi wanita disebut dengan ovarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari yang saya paparkan barusan. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi untuk melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini kemudian akan mengirimkan hormon tersebut ke berbagai organ tubuh lainnya. Yang kedua ada pituitary gland. Ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi tubuh, termasuk proses pertumbuhan, fungsi reproduksi, dan metabolisme. Yang ketiga ada pineal gland. Yang ini pineal gland berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang keempat ada thyroid gland. Ini thyroid gland ini berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme pada tubuh. Yang selanjutnya ada thymus yang warna hijau. Ini berfungsi untuk memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Yang selanjutnya ada adrenal glands. Ini berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem organ dan metabolisme. Yang ketujuh ada pankreas yang warna hijau. Pankreas ini terletak di belakang hati atau hepar, yang fungsinya untuk membuat cairan yang disebut dengan enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Dan yang selanjutnya testis bagi pria. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan bagi wanita namanya disebut dengan ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus menjadi tempat perkembangannya sebelum siap dibuahi. Di dalamnya, sel-sel telur yang berkembang matang dalam folikel berisi cairan. Pada satu waktu, biasanya hanya satu sel telur saja yang berkembang, tetapi yang lain juga bisa matang secara bersamaan. Dalam sistem endokrin terdapat 8 kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar pineal, yang ketiga ada kelenjar tiroid, yang keempat ada kelenjar paratiroid, yang kelima ada kelenjar thymus, yang keenam ada kelenjar adrenal, yang ketujuh ada kelenjar pankreas, dan yang kedelapan terdapat 2 kelenjar gonad di atas dan di bawah. Baik, di sini saya akan menyebutkan pengertian dari kelenjar tersebut. Yang pertama, kelenjar hipofisis.
Kelenjar ini berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang kedua, ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang ketiga, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berfungsi memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid ini bertugas memproduksi 3 hormon penting bagi tubuh. Yang keempat, ada kelenjar paratiroid yang berfungsi dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang kelima, ada kelenjar timus yang berfungsi untuk memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Yang keenam, ada kelenjar adrenal berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh termasuk sistem organ dan metabolisme. Ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berfungsi untuk membuat cairan disebut dengan enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan yang dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Dan yang terakhir, yang dua, kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini adalah menghasilkan hormon seks. Bagi pria, testis yang menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Testosteron ini disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Indung telur mensekresikan estrogen dan progesteron. Baik Ibu, sekian dari hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Shalom.